Erupsi Gunung Kilauea muntahkan lava berkekuatan dahsyat. Puluhan tewas imbas kebakaran klub malam. Beruang menyerang pelatih memicu perdebatan. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, senang sekali Mata Dunia kembali hadir menyapa Anda. Mata Dunia, program yang menyajikan beragam informasi dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Restula dari Inilah Mata Dunia selengkapnya. Ya, kita awali Mata Dunia kali ini informasinya dari Hawaii. Pemirsa, Gunung Kilauea di Hawaii erupsi ke-38 kali, memuntahkan lava raksasa berkekuatan dahsyat. Semburan hingga mencapai ketinggian 1.200 kaki ke udara. Gunung Kilauea di Hawaii erupsi ke-38 memuntahkan lava raksasa dengan kekuatan dahsyat pada Sabtu pagi 6 Desember 2025 waktu setempat. Laporan United States Geological Survey atau USGS, semburan lava berlangsung selama 12,1 jam dengan ketinggian mencapai 1.000 hingga 1.200 kaki ke udara, disertai terbentuk tempranado atau putaran material vulkanik. Rangkaian erupsi ini merupakan bagian dari siklus berlangsung sejak 23 Desember 2024. Episode ke-37 sebelumnya, gempa magnitudo 4,6 mengguncang area sekitar. USGS melaporkan ada summit inflation atau peningkatan tekanan magma setelah episode 38 usai, menandakan potensi letusan berikutnya terjadi beberapa hari ke depan. Sumber media internasional seperti Fox, Weather, dan New York Post menyebut erupsi ini sebagai salah satu terspektakuler dalam rangkaian Kilauea. Informasi selanjutnya pemirsa, puluhan korban tewas dalam kebakaran yang menghanguskan klub malam populer Birch di Goa, India, termasuk 4 turis dan 14 staf. Sebagian besar korban meninggal karena sesak nafas. Dugaan awal api berawal dari ruang bawah tanah tanpa ventilasi. Kebakaran terjadi di klub malam populer Birch di Goa, India pada Sabtu malam 6 Desember 2025 waktu setempat. Api diduga mulai muncul di ruang bawah tanah kemudian menjalar ke lantai pertama area bar dan restoran. Pihak berwenang menegaskan penyebab kebakaran belum bisa dipastikan dan sedang ditelusuri lebih lanjut. Sedikitnya 25 orang tewas dalam kebakaran ini termasuk 4 turis dan 14 staf. Sebagian besar korban meninggal akibat sesak napas usai api berawal dari ruang bawah tanah tanpa ventilasi. Penyidik meneliti kemungkinan api dipicu pyrosparkle gun yang sering digunakan di acara pesta. Perangkat tersebut diduga mengenai bahan mudah terbakar di bagian atap sehingga memicu penyebaran api dengan cepat. Otoritas setempat memerintahkan penyelidikan menyeluruh mengungkap penyebab kebakaran serta menilai kepatuhan standar keselamatan bangunan. Perdana Menteri India, Narendra Modi, menyampaikan duka cita dan menjamin bantuan bagi para korban. Usai kejadian, pemerintah memerintahkan audit keselamatan semua klub di wilayah itu. Anggota DPRD Calangote Mike Lobo menegaskan keamanan turis dan pekerja harus diutamakan dan menjelaskan banyak korban meninggal akibat sesak nafas karena melarikan diri menuju basement. Selain itu, semua klub akan diminta menyerahkan izin keselamatan kebakaran. Bagi yang tidak memenuhi syarat akan diberikan sanksi. Kebakaran hutan terjadi di wilayah New South Wales, Australia Timur. Kejadian ini menyebabkan belasan rumah gosong terbakar, infrastruktur terganggu, dan evakuasi massal di tengah panas ekstrim dan angin kencang. They're doing the I don't know if you can see it. They're doing the
Kebakaran hutan terjadi di pesisir Mid North dan Central Coast New South Wales, Australia pada Sabtu 6 Desember 2025. Dihitung-hitung 20 rumah terbakar. Perolehan angka berdasarkan NSW Rural Fire Service. Di Kolewong, 16 rumah hancur, beberapa bangunan penunjang rusak, 118 properti dilaporkan selamat dan beberapa lain mengalami kerusakan. NSW RFS melaporkan selain merusak rumah, api berada lebih dari 75 titik kebakaran. Evakuasi darurat dikeluarkan. Situasi semakin memburuk lantaran dipicu panas ekstrim, angin kencang, dan kekeringan. Kondisi ini menurut ahli meteorologi Dean Naramur sebagai kombinasi sempurna mempercepat penyebaran api. Angin kuat menyebabkan api menyebar dari daerah hutan ke perumahan dengan cepat, membuat evakuasi terpaksa dilakukan dengan sangat cepat. Dampak kebakaran meluas ke infrastruktur, layanan kereta api disempitkan, terutama di garis antara Gosford dan Hawkesbury River, sehingga evakuasi dan mobilitas masyarakat menjadi tersendat. Pemerintah daerah bersama NSW RFS dan petugas pemadam menerjunkan lebih dari 1.500 petugas, 300 kendaraan, 50 truk pemadam, dan beberapa pesawat membatasi kerusakan dan menolong warga. Pusat evakuasi dibuka di Gosford RSL, menampung ratusan pengungsi. Pemerintah menyatakan daerah terdampak tersebut sebagai bencana alam dan membuka program bangunan pemulihan bagi warga yang rumahnya hancur atau rusak. Kita beralih ke Turki, pemirsa. Hujan intens mengguyur wilayah Alanya Turki, memicu banjir besar merendam sejumlah ruas jalan dan permukiman. Arus air yang deras membuat aktivitas warga terganggu dan sejumlah kendaraan terpaksa berhenti total. Hujan dengan intensitas sangat tinggi mengguyur Alanya, Turki pada Minggu 7 Desember 2025 menyebabkan sejumlah wilayah terendam banjir. Genangan air meluap ke badan jalan mengakibatkan lalu lintas di sekitar lokasi terhambat. Ketinggian air menutup area jalan hingga menyentuh bagian bawah rambu stop. Sejumlah kendaraan terpaksa berhenti karena tidak mampu melaju melawan arus banjir. Kondisi ini membuat aktivitas warga di sekitar lokasi terganggu. Warga kesulitan melintas. Beberapa di antaranya memilih mencari jalur alternatif menghindari genangan semakin meninggi. Situasi ini membuat petugas membatasi akses di sejumlah titik. Otoritas setempat menurunkan tim darurat membantu mengatasi dampak banjir dan mengamankan area rawan. Upaya evakuasi dan pengalihan arus dilakukan meminimalisir risiko di wilayah terdampak. Tiongkok panen es dari sungai. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Mata Dunia segera kembali. Anda kembali bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, di Tiongkok setiap musim dingin selalu panen es. Ini dilakukan sebagai proses persiapan Harbin Snow Festival. Es dipanen dari sungai Songhua. Balok-balok es alami dijadikan struktur raksasa di area festival. Setiap tahun menjelang Harbin Snow Festival, para pekerja di Tiongkok memotong balok-balok es besar di atas sungai Songhua. Proses ini mirip pemanen hasil tanam, tapi yang diambil adalah es alami dari pemukiman sungai. Balok es ukuran raksasa dipotong menggunakan gergaji khusus. Kemudian kren dan alat berat mengangkat satu persatu memindahkan balok es ke area konstruksi di kota Harbin. Setibanya di kota, balok-balok es diolah menjadi berbagai karya seni, mulai dari kastil es, patung ikonik, hingga struktur menjulang setinggi gedung. Setiap detail dibentuk dengan presisi oleh seniman dan teknisi. Seluruh bangunan spektakuler di festival ini sepenuhnya dari es alami yang dipanen setiap musim dingin. Teknik bertani es ini menjadi tradisi dilestarikan menghadirkan salah satu festival musim dingin terbesar di dunia. Seekor beruang hitam menyerang seorang pelatih di Hongzhou Safari Park, Tiongkok secara mendadak.
Peristiwa ini memicu perdebatan luas di dunia maya mengenai larangan pertunjukan hewan liar. Pihak Taman Safari mengumumkan penghentian total atraksi tersebut. Seekor beruang menyerang seorang pelatih di Hangzhou Safari Park di Provinsi Zhejiang, Tiongkok Timur secara mendadak pada Sabtu 6 Desember 2025. Saat itu beruang mencoba merebut makanan dari seorang pelatih di atas panggung. Insiden ini tidak menimbulkan korban luka, namun memicu perdebatan luas di dunia maya mengenai larangan pertunjukan hewan liar. Sejumlah pengguna media sosial mengungkapkan simpati terhadap beruang dan menyatakan hewan liar memiliki sifat alamiah. Sebagian netizen membandingkan pengelolaan di taman safari lain seperti Hongshan Forest Zoo di Nanjing yang sudah menghapus pertunjukan hewan dan pemberian makanan berbayar dengan menyatakan manusia adalah tamu dan hewan adalah tuan rumah sebenarnya. Pihak Taman Safari mengakui pengawasan di lokasi tidak memadai dan menyebabkan pengalaman negatif bagi para pengunjung. Sehari kemudian, melalui akun resminya, Sina Weibo, Taman Safari pihak Guangzhou Safari Park mengumumkan membatalkan pertunjukan beruang. Dalam pernyataan, Hangzhou Safari Park menegaskan mereka menangani insiden ini dengan sangat serius dan memutuskan menghentikan seluruh pertunjukan beruang. Mereka menyatakan akan menenangkan dan memantau kondisi beruang menjaga kesejahteraan fisik dan mental, serta evaluasi menyeluruh terhadap prosedur, manajemen, dan tanggap darurat. Dari dunia hiburan pemirsa, ada kabar gembira bagi Anda, para pecinta musik era 90-an. Grup vokal legendaris Westlife akan kembali ke Indonesia membawa suasana nostalgia yang dikemas sentuhan orkestra. Mereka akan tampil dalam konser bertajuk Westlife A Gala Evening pada 10 Februari 2026 di Nusantara International Convention Exhibition Nice Peak 2 menghadirkan aransemen baru bersama Magenta Orkestra. Reaching for my heart, just a smile and there's no way back. Grup vokal asal Irlandia Westlife akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia melalui konser bertajuk Westlife A Gala Evening. Rencananya konser ini akan digelar pada 10 Februari 2026 di Nusantara International Convention Exhibition Nice Peak 2 menghadirkan konsep orkestra megah bersama Magenta Orkestra. Hi Indonesia, we're Westlife. We have something special. Ya, masih dari dunia hiburan pemirsa, kali ini idol K-pop Jang Won-young mencuri perhatian di dunia hiburan Asia. Saat gelaran Asia Artist Awards 2025 di Kaohsiung, Taiwan, ia berhasil membawa pulang 3 penghargaan bergengsi sekaligus. Prestasi ini membuktikan konsistensi dan kerja keras Won-young sepanjang tahun di panggung hiburan maupun berbagai aktivitas globalnya. 우선 이렇게 뜻깊은 데 같이 자리를 할 수 있음에 너무너무 감사함이 많아지는 하루였는데요. 그것만으로도 Asia Artist Awards ke-10 di Kaohsiung, Taiwan sukses digelar Sabtu 6 Desember 2025. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Jang Won-young. Idol K-pop Jang Won-young menjadi sorotan utama saat gelaran Asia Artist Awards 2025. Di malam penghargaan ini, ia membawa pulang 3 kategori prestisius sekaligus yang menegaskan posisinya sebagai salah satu artis muda paling berpengaruh di Asia. Penghargaan yang diraih Jang Won-young mencakup Asia Celebrity, Symbol of AAA, dan Grand Presence of K-pop. Kategori tersebut diberikan karena pengaruh luas, konsistensi performa, dan kehadiran panggung Jang Won-young yang menonjol sepanjang tahun. Kegiatan promosi dan proyek internasional memperluas jangkauan K-pop melalui Won-young. Kesuksesan diraih Won-young melalui kerja keras, persiapan matang, dan dukungan tim serta rekan-rekannya di girl group IVE. Kemenangan di Asia Artist Awards 2025 semakin memperkuat reputasi Won-young sebagai ikon generasi baru K-pop yang mampu menarik perhatian penggemar di seluruh Asia dan dunia. Qatar, pesona, modernitas, dan warisan sejarah menawan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Mata Dunia segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Mata Dunia pemirsa. Kali ini saya akan mengajak Anda ke Qatar. Ya, Qatar merupakan negara kecil di Timur Tengah yang kaya akan budaya, sejarah, dan modernitas. Qatar menyajikan pengalaman unik bagi setiap pengunjung yang datang. Seperti apa keindahan negara Qatar? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Qatar. Doha merupakan ibu kota Qatar yang dinamis dan menawan. Kota ini memadukan gedung pencakar langit modern dengan kawasan tradisional seperti Souq Waqif. Pasar menawarkan makanan, kerajinan, dan pengalaman budaya lokal. Tak hanya sebagai pusat ekonomi, Doha juga menjadi pusat pendidikan dan budaya dengan museum, universitas internasional, dan berbagai event internasional. Di sini, pengunjung bisa berjalan di tepi Corniche Doha sambil menikmati pemandangan laut atau menjelajahi Souq Waqif untuk merasakan kehidupan lokal. Dari hiruk-pikuk kota, kita akan menuju tempat menenangkan jiwa, yaitu masjid terbesar di Qatar. Inilah Masjid Imam Muhammad bin Abdul Wahab, merupakan masjid terbesar di Qatar. Masjid ini mampu menampung lebih dari 30.000 jamaah dan menjadi simbol keagungan Islam di negara ini. Arsitektur megah memadukan kubah besar, menara tinggi, dan kaligrafi indah sehingga menciptakan suasana damai dan menenangkan. Masjid ini juga dilengkapi dengan perpustakaan, ruang edukasi Al-Quran, dan area sholat terpisah untuk wanita. Menariknya, pengunjung non-muslim diperbolehkan masuk dengan aturan berpakaian sopan, sehingga mereka bisa merasakan keindahan arsitektur dan suasana spiritual. Setelah pengalaman spiritual ini, kita akan mengenal kawasan penuh warna dan romantik yang dijuluki Venesianya Qatar. Qanat Quartier adalah bagian dari The Pearl Qatar. Kawasan ini meniru kota Venesia, lengkap dengan kanal-kanal kecil, jembatan melengkung, dan bangunan pastel yang cantik. Di sini pengunjung bisa menaiki perahu, berjalan santai, atau berfoto di jembatan yang instagramable. Selain itu, Qanat Quarter juga menawarkan restoran, kafe, dan butik mewah, menjadikan tempat populer bagi wisatawan dan warga lokal. Menariknya, pulau buatan ini memadukan gaya hidup modern dengan suasana romantis yang unik. Dari romantisme modern ini, perjalanan beralih ke utara Qatar untuk melihat jejak sejarah yang masih terjaga di Al-Zubarah. Al-Zubarah Fort adalah benteng bersejarah di situs UNESCO. Dibangun pada tahun 1938, berfungsi sebagai pos penjagaan pantai. Benteng ini dikelilingi reruntuhan kota pelabuhan abad ke-18. Situs ini menceritakan sejarah perdagangan mutiara dan kehidupan masyarakat Qatar tempo dulu. Di sini, pengunjung bisa menjelajahi benteng, mempelajari sejarah masyarakat, dan melihat reruntuhan kota tua yang masih terawat. Al-Zubarah Fort memberikan wawasan tentang cara hidup dan pandangan masyarakat Qatar di masa lalu. Qatar merupakan negara kecil dengan perpaduan modernitas, budaya, dan sejarah. Dari pusat kota Doha yang ramai, masjid yang megah, Qanat Quarter yang romantik, hingga Al-Zubarah Fort yang kaya sejarah, Qatar siap memukau setiap pengunjung yang datang. Dari Qatar, saya akan mengajak Anda ke Seoul, Korea. Jika Anda berkunjung ke Seoul, Pasar Gwanjang bisa menjadi salah satu destinasi. Di sini, Anda bisa menikmati berbagai kuliner tradisional Korea yang disajikan langsung dari dapur para pedagang lokal. Penikmat kuliner bisa melihat proses memasak secara langsung, merasakan aroma masakan, serta menikmati suasana pasar tradisional yang selalu ramai dan hidup.
Di tengah ramai kota Seoul, Pasar Gwanjang di kawasan Jongno menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat dan pelancong. Lorong-lorong sempit dipadati pengunjung berjalan berdesakan. Suara tawar-menawar dan bunyi wajan panas terdengar di sepanjang pasar. Beragam kuliner tradisional bisa ditemukan di sepanjang pasar ini. Mulai dari gimbap mini yang disajikan hangat, pindai teok gurih digoreng langsung di atas wajan panas, hingga bibimbap dengan perpaduan sayuran warna-warni. Pasar Gwanjang kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat berbelanja, namun juga menjadi salah satu ikon wisata kuliner di Seoul yang menawarkan pengalaman menikmati cita rasa autentik Korea dalam suasana pasar tradisional hidup dan hangat. Ya, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Mata Dunia kali ini. Saksikan terus Mata Dunia hanya di Berita Nasional TV. Saya Rusulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. There's an angel calling me, reaching